nyanyi sih di kafe. Oh, nyanyi di kafe? Pernah. Bokap ya apalagi ya, bokap tuh keras banget. Jadi sama anak, sometimes kayak bersenandung dengan lirik-lirik absurd gue sering, cuman tidak gue tulis. Gak perlu promo. Lagi kalau free flow itu, lo sampai mongkek-mongkek lo gitu. Sampai mongkek-mongkek, lo bener. Di free flow itu lo sampai mongkek-mongkek. Dia tuh kayak harus eksis banget di sosmed. Why? Assalamualaikum, ahoy, apa kabar semuanya? Selamat malam. Malam ini spesial lagi karena gue kedatangan cewek cantik. Dan mungkin kalian ada yang kenal juga, mungkin ada juga yang belum. Silahkan diperkenalkan Beb, namanya siapa Beb? Halo, perkenalkan nama gue Rara. Rara. Oke, apa kabar? Baik, sehat banget bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ben lancar? Itu selalu. Jadi gini guys, kenapa ini akan sedikit jadi berbeda karena sudut pandang yang akan gue bahas sama dia tuh berbeda. Kalau kemarin mungkin teman-teman gue sesama musisi kafe, mungkin ada soundman, ada DJ juga bintang tamunya. Tapi kali ini gue pengen ngobrol sama Rara karena dia sering datang nonton gue main. Nah itu gue tuh agak ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya dari sisi lu sebagai penikmat sebagai penikmat musik yang sering datang ke kafe tuh apa aja gitu kan, selera orang beda-beda ya. Betul. Tapi gue pengen tahu nih, nah lu tertarik musik sejak kapan sih? Kalau boleh tahu lu suka musik dari kapan sih? Pasti dari kecil sih. Dari kecil? Dari kecil. Karena bokap tuh dulu lagu-lagunya kayak Scorpio gitu. Beatles, gue suka juga Beatles. Emang rombongan lu agak sedikit berbeda sih. Lagu-lagunya agak Lagunya ekstrim ya bro ya? Iya, lagunya ada ekstrim. Scorpionnya, ada Halloweennya. Apalagi ada temen lu tuh satu yang Siapa? si Abang gitu ya, suka Yang tinggi? grunge banget. Oh iya. Iya emang dia. Aci. Oh iya, keren tuh sih dia. Ntar kita undang podcast kita. Siap. Kita Mungkin next ngobrol-ngobrol. tunggu Aci ada waktu lah. Boleh banget. Lu berarti dari kecil udah dengerin musik sama orang tua? Iya, dari kecil suka musik. Maksudnya kayak bokap tuh kalau hari Minggu tuh pasti selalu bangunin anaknya tuh pakai lagu. Oh. Setelin lagu kalau hari Minggu. Lu berapa bersaudara sih? Gue tunggal. Tunggal. Iya, jadi gue hari Bokap lu suka musik, nyokap suka musik juga? ya, bokap ibu-ibu paling mau apa sih nih, Cardila gitu-gitu lah lagu-lagunya dia. Zaman-zamannya dia lah pasti. Dari kecil betul udah itulah dipasangin lagu dia pagi gitu ya? Iya. Sempet ngeband? Kalau ngeband enggak, cuman karena gue sadar diri suara gue jelek bang. Gak mungkin gue ngeband ya kan? Ya siapa tahu kan megang keyboard atau apa? Enggak. Cuman waktu itu pernah kayak nyanyi sih di kafe. Oh nyanyi di kafe? Pernah. Nah, cuman suara gue nggak bagus ya, nggak seperti kayak abang boy ini ya. Gue nggak bakal nyuruh lu nyanyi juga, nggak. Cuman ya, berarti lu pernah nyanyi di kafe tuh kapan tuh? 2015-an. Lama? Cuma berapa bulan doang. Sama, Itu sama teman-teman gue. sama band. Jadi ada band satu SMA gitu, dan gue coba lah kita coba ke kafe-kafe lah, kan lumayan gitu. Itu jauh sebelum lu kerja tuh? Belum, masih kuliah gitu. Kuliah? Masih zaman kampus lah gitu. Cuma berapa bulan aja terus gue kayak nggak bisa nerusin gitu loh. Nah, itu dia. Ketika nggak bisa nerusin itu, apakah karena ada tuntutan dari keluarga lu yang misalkan ngapain sih lu jadi anak band gitu? Apa bebas aja keluarga lu? Pasti ya, satunya ya. Oh ada tuntutan. Nah ini agak berbeda guys, soalnya ada beberapa keluarga yang gimana anak gua aja deh mau jadi apa, ada yang gitu, dan ada juga yang old school, sekolah kuliah kerja. Kalau gue dulu zaman gue sekolah, bokap ya apalagi ya, bokap tuh keras banget. Jadi sama anak, gue apalagi anak tunggal, dulu gue sama dari kecil sampai SMP itu kerjaan gue cuma sekolah les gitu.
Gue nggak boleh main keluar ke rumah-rumah teman-teman gue, itu nggak boleh. Iya, kolot, bokap gue tuh kolot, keras banget, tegas banget. Tapi by the way, apapun yang dilakuin orang tua lu, gue yakin itu ya dia pengen yang terbaik buat anaknya kan. Pastinya, semua orang tua tuh pasti nyerapin. Cuman kadang kalau dari sisi gue nih, gue mungkin sama kayak lu, orang tua gue kolot, harus kuliah, terus harus kerja. Ada yang sedikit tabrakan dengan passion gue. Lu merasa gitu nggak sih? Ya musik ini. Ada, gitu pastinya. Gitu ya? Pasti. Bokap nyuruh gue untuk kuliah, kerja gitu. setara sama dia sih. Bokap kan ya, abdi ya, jadi gue harus ngikutin maunya dia, dan gue gak mau gitu. Gue ngeberontak itu SMA, ngeberontak. Oh sempet. Gue boring lah ya, karena Gue tuh ada jam malam ya bang. Jam Jadi malam. gue harus di rumah itu jam 8 malam. Lu mau keluar jam berapa? Jam 8 harus di rumah. Ya zaman-zaman, ya zaman-zaman SMA kan kita kayak SMA loh, masa gue nggak boleh sih. Lu gimana sih, lu SMA lu dimana? Di 29. Gue Jakarta ya? Jakarta, 29 Jakarta. Kalau yang tahu SMA 29 Jakarta, itu sama gue. Jadi akhirnya lu menuruti kehendak orang tua dan lu kerja lah ya. Ya. Akhirnya lu kuliah di mana? Kuliah gue di salah satu universitas swasta di Itu udah stop, ngeband udah stop. Udah. Benar lu kuliah. Kuliah. Ya, itu dia guys. Itulah, Ini guys. kan beda kan. Kalau lu pada kuliah semuanya, dan lu tinggalin kuliah lu kapan lu sih? Sekarang ini beda orangnya. Ya, pilihan hidup kan. Yes. Nah ini yang pengen gue tanya, mumpung narasumbernya beda nih yang gue tahu. Itu tuh kan banyak yang lu pengen lakuin lah. Lu sebagai anak di umur segitu kan, lu pengen ya termasuk kayak gue pengen ngeband, pengen apa, olahraga, lu mungkin dulu apa. Sedangkan lu harus nurutin orang tua, beban gak sih lu ngejalanin kuliah? Beban pastinya. Awalnya karena gue sempet kayak dikekang sih sama orang tua gue. Wah ini ada penonton di belakang layar. penonton bayarannya banyak, hampir ada 3.000 orang. Penonton bayaran di belakang, ya jadi kayak beban tersendiri buat lu sendiri, beban. Tapi dengan lu nurutin orang tua lu kan jadi oh ya anak gua ternyata bisa gua arahin gitu kan. Ya pasti ada berontak yang gua sama orang tua, berantem kecil, pasti banyak lah bang. Bukan sedikit tapi banyak. Pasti banyak. Pagi gua kayak ngerasa kayak kok di umur gue segini gue nggak bisa bebas sih gitu. Gue nggak bisa jadi yang apa gue mau gitu. Gue harus nurutin apa maunya orang tua gue. Itu salah satu. Kemarin gue juga kedatangan teman sama kayak lu lah, dia kuliah, dia kerja, sampai sekarang pun dia kuliah lagi gitu. Dan mereka tuh berpikir apa ya, oke lah di dunia kerja mungkin gue ada karir, ada uang, ada semuanya, tapi ada satu yang gue tuh gak nyampe gitu. Akhirnya dia, karena itu gak nyampe, dia mulai tulis lirik lagu, dia mulai nulis sendiri lagu. Akhirnya dia rilis malah sampai udah single ketiga. Orangnya sama kayak lu, hobinya cuma nonton band gue main. Dan ketika dia ngabarin, boy gue mau rilis single ketiga, anjing emang lu bisa nulis lagu? Gue bilang, ya karena gue gak bisa tersalurkan. Dia jadi direktur sebuah perusahaan, tapi musiknya kayak ketahan gitu. Akhirnya dia lampiasin, nulis lirik, produksi, dia keluarin single. Dan mungkin kalau lu kan beda lagi, lu lebih ke pulang kerja lu menikmati si musik itu kan. Iya, gitu. gue lebih kayak menikmati musik sih. Cuman kayak sometimes kayak bersenandung dengan lirik-lirik absurd gue sering, cuman tidak gue tulis. Itu dia. Itu pernah nggak gitu? Pernah nyanyi. Kadang-kadang mungkin mulai biasanya dengan lu datang ke kafe, lu nonton band kan. Mungkin urusan kerjaan lu jadi sementara. Urusan duniawi sih. Sebenarnya kalau yang gue lihat tuh orang-orang datang kayak kafe, ke bar, klub, itu dia tuh kayak cuma mau nyari apa ya, tenangan dia dari beberapa jam dia di luar dengan kerjaannya dia dan segala macam. Nah, itu yang gue rasain sih itu. Ini yang akan merubah sedikit, bukan merubah sih, lebih menambah wawasan lu mungkin yang suka nyimak channel gue, karena selama ini kan kita ngobrol sebagai sesama musisi ya.
sajian lu sebagai musisi apa, gua apa, terus sedangkan lu sekarang ini sebagai tamu gitu, tamu yang suka datang nonton band gua main. Iya. Berapa kali kita? Berapa kali ya gue ya? Otomatis kan banyak 3 kali. Banyak pertanyaan yang bisa yang jadi tanda tanya di gue tuh kayak misalkan gini. Tuh. Lu kalau ke kafe itu pilih bandnya dulu atau kafenya dulu kemana? Gue pengen tahu tuh dari sisi lu deh. Kalau gue, kafenya dulu kemana atau bandnya dulu siapa yang main? kalau misalkan gue kan kayak ke kafe itu random sih ya, random. Dan kalau misalkan ada salah satu yang perform nih bandnya dan gue kayak ngerasa keren nih, masuk nih sama gue, pasti gue akan kejar bandnya terus. Setelah tahu, ya. jadinya lu jadi, nah ini lagunya banyak yang gue banget gitu ya. Mungkin gue bisa repeat ke kafe itu lagi ketika dia main. Oke, jadi mungkin gini guys, awalnya dia random, kemana dia lagi sumpek ya dia jalan, di situ dia ketemu sebuah band yang memang lagu-lagunya cocok, di situ dia akan ya kemana band itu main akan ikut ya. Betul. Gitu ya kurang lebih. Betul. Kurang lebih seperti. Kalau promo, nah ini juga gue pengen nanya nih, karena promo-promo di sebuah kafe nih, kan lu sering dapat pasti kan ada broadcastan kayak buy one get one, apa bla 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 bla, free flow lah apa. Semenarik apa sih itu di mata lu sebagai orang yang suka kafe? Menarik sih. Atau lu mau datang aja, nggak perlu promo. Lagi kalau free flow itu lo sampai mongkek lu bisa. Sampai mongkek kalau benar di free flow itu lo sampai mongkek. Dan jamnya misalnya cocok banget tuh jam pulang. Ya betul. Semakin lampu redup tuh semakin enak. Jadi kalau promo oke lah ya. Oke. Kayaknya bukan gue doang deh, kayak orang-orang seperti itu. Karena apa ya? Ada benefitnya ada lah buat kita. Jadi kita kayak nggak terlalu over budget dan apa yang kita mau juga udah tersalurkan gitu. Betul. Jadi promo juga ya lumayan salah satu daya tarik lah untuk si guest itu, si tamu itu untuk mungkin datang ke kafe lo. Ya bandnya termasuk, bandnya siapa dulu yang main, band apa yang main. Maksudnya dicari kan ya, siapa nih yang hibur ini gitu. Band apa nih yang main gitu. Dan suasananya juga sih, kalau suasananya nggak enak, nggak masuk sih. Kayak service. Salah satunya. Harus service tuh. Gue sempat ngobrol sama marketingnya dari Hard Rock, dan Hard Rock tuh terkenal dimanapun ya Hard Rock di seluruh dunia terkenal dengan servis. Jadi kayak tamu tuh bener-bener yang dilayani gitu, dan itu sampai jadi semboyan mereka. Love all, serve all tuh bener-bener yang ya lu ke Hard Rock udah pasti lu di servis dengan baik. Sama kayak kita berkeluh kesah sama customer service, kalau customer service-nya nggak ramah dan tidak sabar, pasti kita nggak mau. Ada table kosong nggak tuh, terus jutek gitu ya. Lu udah kayak, apaan sih nih orang ya? Lu bayar loh di sini gitu. Akan gue undang juga CS Cup-nya. boleh. Hosting ya, buat reservasi gitu. Boleh banget. Soalnya ada beberapa yang saking mungkin bete ya dari pagi kerja, mau pesen table dong, Seven kan yang main penuh, anjing. Padahal ada gitu ya, ada. Padahal tablenya ada. Pagi kayak yang udah tahu sering banget ke situ, terus tiba-tiba ada event di acara kafe itu, bilang tablenya penuh, karena masih ada tablenya. Itu udah pasti bete sih kita. Itu sih kayak air cheese. Cheese. Ini air putih ya guys, selalu. Nah ini gue sampai apa ya? Tamunya sampai japri ke gue kan. Boy, beneran table habis? Ada kok. Gue tadi tahu reservasinya kok. Reservasinya kok habis kalau di kok penuh. Udah lu datang aja gue yang pesenin, gue bilang gitu. Iya kan pasti itu bete sih buat kita. Buat dia pasti bete lah. Makanya gue lebih ke approach-nya lebih ke ya gue ada lu sama temen-temen lu, gue kenalan sama lu nya aja. Lu mau datang kemana gue main, lu kabarin gue aja. Boy, gue mau datang berlima, boy. Itu benefitnya sebetulnya. Lu kenalan sama anak band, itu kalau dia manggung di mana lu bisa langsung kontak kita. Karena kalau ya ada beberapa mungkin dia kerja dari siang kali ya, bete, boring, capek gitu. Akhirnya orang mau datang jadi bete duluan. Kayak lu dibilang penuh. Iya, bete pasti bete. Kalau event gimana tuh?
misalkan satu kafe ada event, lu tertarik nggak sih? Atau tergantung siapa yang, kan ada nih alay-alay konser, lu tau nggak? Yang konser apa aja ada itu orang cuman sekedar mau ya sesuai doang. Gue nggak kayak gitu sih. Blackpink ada, terus apalagi ada, ini ada, cuman pengen sosmed doang. Anjing, lu tahu juga. Nah, itu tuh gue pengen kayak ngobrol sama lu juga nih, Iya. kayak anak-anak zaman sekarang tuh ya, ada event dimanapun, dia tuh kayak harus eksis banget di sosmed. Why? Padahal lagunya nggak tahu, tapi Lu tahu gue tidak lagunya? menyalahkan sih. Iya, mungkin dia punya duit. gue juga nggak menyalahkan sih, itu pribadi kalian. Cuman kayak kok segitunya gitu, Iya, selain emang buat lagi gitu gitu loh, gitu. zaman. Dan gue dan umur yang segini gue kayak gue udah nggak di zaman itu. Kita kan lebih, ya nggak selektif juga sih, maksudnya cara Menikmatinya beda-beda. Aku tidak menyalahkan lo untuk menikmatinya. Mungkin dia menikmati dengan selfie di depan panggung, Dengan sound systemnya. sound system. Iya, betul. Apalagi dengan, ya bukan band doang ya, kayak DWP lah. Anjing. Sudah ada pengen batuk ya, Bang. foto pakai bikini doang. DJ-nya suka dugem juga kagak. Tapi ya nggak salah juga. Iya, nggak salah sih, sebenarnya nggak Lifestyle. salah. Itu lifestyle-nya kalian masing-masing. Cuman eranya lagi di sini nih. Gitu. Dan saya tidak bisa mengikuti era zaman sekarang. Mohon maaf. Makanya ya gua senang ngobrol sama kayak lu lah, lu sekarang lagi kesempatan datang. Gua tuh pengen nanya, ya tadi bandnya seperti apa, terus event, makanya event tuh misalkan nih ada event di sebuah kafe, bintang tamunya band A, itu daya tarik ke lu sebagai tamu. Apalagi kalau band yang gue suka ya. Oh itu ada ya? Ada pasti pasti. ada. Itu gue senang sih, senang banget pasti. Kalau cuma untuk kayak tolong dong instastoryin di IG lu terus tag ke ini, ke kafe ini, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Kan sama aja kayak gue mempromosikan ke kafe ke teman-teman followers gue. Nggak salah. Waktu itu Odin ulang tahun, Oh ya, bintang tamunya Kangen Band. nyanyi dong dia. Bang Boy sini dong. Oh ya? Siapa sih vokalisnya? Dan si Eci. Oh, lah sih. Ke orang Odin. Gue bilang, siapa bintang tamu sih? Kangen Band. Anjing, gue bilang. Tapi gue gak pernah nonton Kangen Band. Gak pernah. Akhirnya gue datang seband. Cing, nonton Kangen Band cepetan. Ci, gue pesen satu table. Ramean gue seband. Nah, mau gue seband kan. Buka botol kayak bisa. Duduk paling depan dong, depan lu. Kangen Band situ. Gue table Odin paling depan. Terus anjing, orang semua di belakang ngeliatin gue norak gitu, peduli amat, gue joget-joget aja. Semua lagu Kangen Band Tapi dari itu awal. pengaruh alkohol sih pasti. Iya gimana? Lu mau semetal apapun, kalau lu emang ya di luar suka atau tidak suka ya gue respect dengan musisi mereka seperti mereka ya. Betul. Survive terus diejek orang tetap bangkit lagi, gitu sih yang gue salah. Itu salah satu band yang banting sih. Makin diejek makin Makin terkenal dia. Angkat. Memang tahu dengan kontroversinya. Akhirnya gue ngobrol, ternyata orangnya baik. Joget, semua lagu Kangen Band, anak band gue joget paling heboh. Peduli amat yang gue senopati katanya anak Jaksel. Nonton Kangen Band gue paling. Anak Jakut terus Jakpus kalau ke Jaksel kayak kaget sih. Shock banget kayak ngeliat kulturnya anak Jaksel tuh. Berarti tadi lu bilang promo, oke lah, promo daya tariknya pasti ada ya buat kamu. Event pun tergantung lah bandnya apa, bintang tamunya. Terus kayak kalau di sini di Jakarta nggak ada sih, kalau di Bandung tuh ada guest list. Ada nggak sih guest list? Guest list itu kayak gini, gue manggung nih, gue punya guest list 10 nih, gue free masukin temen gue 10 orang. Oh kayak ini kali ya, kayak apa namanya? Tiket Jadi buat nggak usah bayar, nggak usah ini, nggak HTM-nya nggak bayar, gitu ya. Kalau di Bandung dulu musim Sini enggak sih, tergantung kalau misalnya kita, ya itu balik lagi kalau kita punya kenalan di bandnya itu orang dalam, gue mau dong segini buat temen gue, bisa nggak, lu masih ada tiket gratis nggak? Kemarin sih pas ulang tahun band gue sih di Odin, gue bikin guest list berapa, 10-20 orang lah buat temen. Ntar kalau ulang tahun lagi, band lu undang gue nggak? Iya, jadi buat teman-teman dekat yang agak ribet kalau pesen table, lu datang aja. Oke. Karena ya gitu, kadang-kadang datang nggak kebagian sampai mereka tuh berdiri
di Loki waktu itu gue ulang tahun dia Standing bar? nggak dapet table kan, Ya, standing bar. JP-nya di sini. Oh iya. Anjing, band lu doang nih yang masih tahu gue bela-belain diri kata dia. Dan itu banyak, ada 5-6 orang tuh, orang datang nggak dapet table, tapi nggak pulang, diri tablenya, botolnya dijijing, semua pada jadiin botol. Saking respectnya sama bandnya loh. Enggak, maksudnya apa ya? Ya mungkin ya yang tadi lu bilang, kalau dia ngabarin gue kan, boy, gue datang ya, kan bisa gue sediain Itu. table kan. Friend with benefit. Itu. Karena dia pikirnya mau surprise, gue nggak bilang ah. Tahu datang dia nggak dapat dulu. Dapat table ya kan, bingung ya kan. Mau balik, ngapain, mau udah balik juga tanggung. udah tanggung, udah nyampe tempat ya kan, ya udahlah. Kalau DJ lu doyan gitu? Doyan sedoyan ke band atau biasa? Kalau DJ gue nggak terlalu sih. Enggak terlalu. Nggak terlalu. Gue lebih kayak ke band. Lebih ke si band yang perform itu dibanding DJ. Gue sebenarnya jujur lebih suka live musik sih. Kalau DJ mungkin kalau udah naik banget ya. Nah, udah hype Kalau banget. Udah hype banget, itu udah lampu diredupin, udah pasti ngikutin vibe-nya di situ sih. Gitu. Dan mungkin kita mabok nggak ini ya kan. Kadang-kadang ada juga sih tamu ya. Gue main, kelar gue main, mau spill ya. Balik. Gue bilang, bang, ini minuman masih banyak buat lo aja. Lu juga udah. Udah ngapain gue nongkrongin lo? Jadi gratisan minum aja dia ya. Iya, jadinya, oh dia cuma dalam hati gue, oh dia cuma ngejar band doang. Ada yang kayak gitu. Dia cuma pengen nyanyi sama ya lagu yang dia suka, dia bisa nyanyi berdua, bisa minum, lepasin. Mau masih banyak, mau kurang juga tinggal. Mau satu lagi loh. Ambil. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu pasti. Nah ini beda-beda nih, ada juga yang band apa sih, dia cuma nunggu DJ-nya main. Ada, pasti ada. Gue juga ada yang kayak gitu, yang cuma nunggu DJ doang main. Ada kayak gitu. Kalau kerjaan lu di kantor, ada sangkut paut ke musik? Enggak. Enggak ada. Beda. Enggak ada. Ada acara nggak sih di kantor lu gitu, kayak gathering gitu ada? Ada. Waktu terakhir kemarin di kantor gue sebelumnya, itu gathering band-band, gue juga nggak begitu terkenal sama bandnya. Ada sih, ada band. Gue sih nggak mau nanya bandnya, cuma gue pengen tanya ininya. Apa tuh? Kan keseharian lu kerja ya di kantor, gathering itu kayak sebuah pelepasan, tapi nggak lu dengan keseharian lu yang gue kan juga lumayan lah kayak main di company gathering itu kayak entah karbo, entah apa. Ketika gathering itu kayak ini kayak burung lepas di kandang lu. Iya, betul. Selalu gitu. Iya. Vibe-nya selalu gitu. Iya, kayaknya kan kita budak korporat ya. Kayak gitu. Pasti. Pasti. Emang Pasti. ditunggu yang Itu yang ditunggu momennya. Karena kan gathering paling setahun bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung company-nya. awarding. Ya, betul. Itu sebetulnya yang dibutuhkan sama kayak kita kayak gini, itu sih sebenarnya. Hiburan. Betul, hiburan. Ini tadi gue bilang kayak orang udah datang ke bar, ke kafe, ke klub itu cuma melepaskan penatnya dia dari kesibukan sehari dia. Macet Jakarta. Yes, agak beda kan obrolan kita sekarang. Apalagi sekarang Jakarta macet banget. Iya. Ih ampun. Biasa Ya gue ampun. ngomongin musik, sekarang gue ngomongin macet-macetan. Parah. Siklus, Be. Apa tuh? Lu keluar malam, pulang jam 2, jam 3 lah. Besok bangun pagi dan ngantor, itu gimana tuh? Kebetulan gue kebetulan kalau sekarang gue itu kerjaan gue remote. Kerjaan gue remote gue. Jadi kantor gue itu sama teman-teman gue di Jogja. Jadi gue masih remote dari Jakarta. Kalau ininya, Apa tuh? kalaupun di Jakarta tuh siasatinya gimana? Lu bangun jam 4. Gue cerita nih. Iya. pulang jam 4, jam 8 kantor. Itu gimana tuh anjing? Gue pernah 2 tahun lalu kayaknya, 2 tahun lalu. Itu benar-benar yang masih kerjaan yang company banget ya gue ya, masih di kantor yang benar-benar kantor dengan jam kerjanya 8 jam itu. Minum intisari gue Malam. malam pulang gawe
Pulang gawe sama teman-teman kantor gue minum intisari 6 botol, gue sampai tiduran di jalan. Besoknya pagi masuk jam 7 pagi. Ya tanggung jawab ya harus dilakuin. Gak bisa jadi itu berulang-ulang seperti itu. Yes. Ya udah lah ya maksudnya. Ya udah lah ya gitu. Iya gimana lagi kan. Betul. Ya udah. Tapi gokil sih. Gue jam 8 mungkin baru mau bobo. Iya, karena insomnia saya sangat parah. Tapi dan anehnya lucunya gue itu kalau habis minum itu gue gak bisa langsung tidur. Oh nggak bisa tidur malah. Jadi melek mata gue. Gak tau kenapa. Nah di kantor tidur. Nah. Apa gimana? Di kantor gue tidur. Udah kayak gue buka di depan laptop begini aja. Terus gue udah ngomong sama temen gue. Ntar kalau ada bos di sama gue ya Allah. Udah ngomong kali kok sama temen gue tuh. Aku sudah punya. Kalau di kantor pasti gue tidur. Karena gila loh. Gue aja ya kalaupun tidur lah subuh paling duhur lalu bangun. Kalau gue Lo percaya nggak? 9 hari gue nggak berhenti. gitu-gitu terus. Gitu terus tanpa berhenti. Bayangin loh. Kejadian paling konyol ya. Kayaknya durasi udah mulai sempit. Aduh, kalau Selama kejadian paling konyol selama lu datang. apa nih kafe. kejadian konyol maksudnya Ya, gue apapun lah, lu mabuk, drunk. lu mau berantem, lu mau apa? Lu tahu deh kejadian konyol gue. Gak tahu aja detailnya gimana, gue taunya lu kejedut aja. Ini masih ada. Dia kagak kan ceritanya gimana? Masih ada Aku nih. juga pasti gak sadar temen lu yang nyeritain. Oh itu konyol banget sih gue kayak wah anjir. Jadi lu minum. Seminggu lalu. Drink too much. Senin lalu ya. Ini udah Senin ya bro. Ini udah Senin. Senin yang lalu itu gue sama kakak-kakak gue dia meeting lah di tempat lo kan. Di tempat lo dia meeting dari jam 8. Jam 8 meeting dan kita pun ada undangan hostingan lah ya, ada hostingan dan kita free 2 botol, tambah lagi temennya kakak gue itu beli botol yang buy one get one, 4 botol lah kita ya, jadinya kan minumlah kita berlima dari jam 8 malam sampai jam 12 malam 4 botol guys, coba bayangin. Bisa efek gitu. Hebat. Dan lo tahu, gue ngeliat pintu nih, gue pikir tuh tembok, ternyata tuh pintu. Dan gue udah kepala gue yang begini, akhirnya bluk, ya. Nih bocor ya. Itu paling fenomenal ya. Parah sih. Itu sih. Dan gue kayak anjing kok bisa gue ya begitu ya mabuknya. Skip ya. Dan besoknya gue skip. Ya skip lah pokoknya. Ada lah kejadian lagi, skip lah gue pokoknya. Dan gue tahu lah semalam kayak, ada apa. iya, dan kayak gak ingat. lu siapa dah gitu. Gitu. Ya, skip gue. Jangan ditiru ya, yang nontonin jangan ditiru. Kalau belum 18 tahun ke atas dan 20 kita tahun tidak ke membahas atas. kenakalan gitu. Jangan ditiru. Cuman ya, saya juga sering autopilot apa saya nggak tahu di kosan aja. Tapi di jalannya gimana? Tuh ya ampun, skip banget sih. Iya gitu autopilot. Dan paginya gue kaget anjing ini siapa gitu sih. Kayak gitu. Jangan tiru ya guys, jangan tiru. Itu goblokan yang baru seminggu lalu sih, itu goblokan gue. Oke ya. Sama Jadi, kemarin terakhir nangis gue mabuk. oh lu sering nangis mabuk? Enggak juga. Kalau capek sih, Oh lu capek. capeknya, jadinya gue nangis. Capek, capek gue nangis. Baru. Kalau gue ngelihat ini ya orang minum ya. Kalau nggak rusuh, nyanyi ngejam tuh pengen show apa ya. Terakhir sensi nangis 3. Kalau gue sensi nangis tuh tergantung mood aja sih gue. Tergantung mood. Dulu ada minuman apa ya di Bisa Cafe Menteng. Oke. Gue pernah main di situ kan hampir lama lah 8 tahunan. Di Bisa Cafe Menteng gue lama ada satu minuman namanya jelangkung. Seru banget. Namanya jelangkung warna pink, popnya segini. Buat bertiga tuh udah mabuk banget. Itu kalau lu minum ngikutin perasaan lu. Oh ya. Yang lagi seneng mabuknya ketawa, yang lagi sedih mabuknya nangis. Masih ada nggak Banyak. kira-kira minuman? Ya nggak ada lah Oh udah nggak. tempatnya juga die.
Tapi bartendernya beberapa gue kenal. Jadi kalaupun mungkin ada satu kafe yang nge-hire si bartender itu bisa dibikin lagi 27 campuran. Bayangin kopi. Pisah kopi menteng barnya sepanjang itu. Satu sloki, 27. Terakhirnya kasih bir. Jadi lawan lapi. Itu kalau diminum manis. Setelah itu Anda berimajinasi yang happy ketawa-tawa, yang nangis, yang galau-galau. Itu aneh sih, belum ada lagi sih. Belum ada ya sampai sejauh ini ya di kafe-kafe. Belum ada. Kalau dari lu sendiri, lu suka nyari minuman signature kan dari sebuah kafe? Misalkan gini, tadi pisah kopi menteng signaturnya jelangkung. Di Hard Rock Cafe itu Supermax. Gue lebih ya udah yang ada itu kayak gitu. Yang standar ya, botol ya. Karena dia minumnya tidak koktail guys. Lebih ke. Makanya kalau ada yang mau ngajak gue minum, buka botol. Apa? Yang kemarin minum tang kuraya. Kuraya. Wah itu ganas banget. Itu ganas banget, parah. Itu kayaknya harus bikin satu tuh harus maksimal banget. Ginnya segini, yes. Ini segini, set, pakai timun dulu. Lu bayangin aja tuh 4 botol, gue minumnya tuh 5 orang. Dan lu minumnya gini terus, gua aja datang hop. Wah anjing ini minum gin gini mah. Jadi gin beneran gua. Dari jam 8 bro kita, dari jam 8 kita udah jadi. Sampai gue pun ganti baju dan prepare gitu. Iya, mikir. Nih guys, yang nyimak mungkin ada beberapa yang nyimak dari sisi anak band ya. Ternyata dari sisi kamu itu sajian band lo tuh sangat penting guys. Jadi mungkin kalau lo emang band R&B, sajian musik R&B lo mungkin gokil gitu. Atau lo mungkin band top 40, lagu terbaru lo mungkin update gitu. Kalau kayak band gue yang ugal-ugalan terus lagunya suka. Tapi gue masuk aja sih bandnya dia. Ya mungkin berisiknya cari yang sama-sama banyak yang tahu. Dan ya beberapa yang nyanyiin ada lah yang gue tahu. Gokil, beda banget edisi kali ini episodenya agak. Tapi gue first time loh mau diundang untuk podcast dan dia sama Bang Boy, sumpah. First time nih gue mau. Gue juga ngajaknya agak malu nggak ya, anjing soalnya jujur aja ini channelnya kalau komersil jauh dari sisi komersil. Gue cuma pengen siapa temen yang pernah gue kenal, gue pengen mengabadikan di depan kamera, mungkin di YouTube ya. Dan itu kan jadi kenangan someday, mungkin gue udah tua. Ini teman papa nih dulu nih. Ini loh yang mabok di Odin sampai kayak gitu. robek. Termasuk teman-teman yang datang ke sini yang lain kayak anak vokalis, beneran terus bang makasih udah bikin kenang-kenangan bareng gue gitu kayak gitu. Ini first time sih dulu. Ini mungkin juga jadi kenangan gue nanti. Ya. Dan kalau anak gue nonton nanti kalau udah gede, iya, nak mamamu bandana. Kalau dari sisi kerja ini mungkin beberapa menit lagi ke depan durasinya. Kalau dari sisi kerja, sebenarnya pencapaian apa sih yang lu lagi pengen raih gitu? Apa ya? Titik apa sih yang pengen lu bener-bener raih dengan lu bekerja di apa ini sekarang? Sih kalau bukan kaya apa sih? Kaya ya? Ya. Butuh duit nggak sih kita? Iya benar. Itu sih realistis. Ya. Cuman kan yang gua tanya bukan uangnya, tapi lebih ke pencapaian yang pengen lu raih dalam hidup lu. Misalkan ya, gua pengen ya kayak ada punya usaha sendiri, di rumah ada minibar sendiri, gitu deh, kayak gitu deh, kayak impian-impian yang agak aneh-aneh kalau main. Dari flow sih gue. Oh itunya flow ya? Flow aja. Ya gue mengikuti alurnya aja. Tidak yang terlalu karena takut ketika kita sudah di angan-angan kita tiba-tiba tidak terrealisasikan, itu jatuhnya sakit. Gue lebih ke dari flow, ngikutin alurnya aja.
kayak loncat indah nggak ada airnya guys. Sakit. Darah. Jadi ya udah, kalau untuk pencapaian sekarang ya udahlah. Yang penting gue masih hidup sehat, masih banyak teman-teman baik di sekeliling gue. Nah, jadi ya itu aja. Dengan pola lu sama gue yang begini, apakah penting menjaga kesehatan? Sebetulnya penting. Zumba atau apa yang lebih? Gue pun sebenarnya ikut kelas yoga juga sih bang. Nah, kayak gitu. Tuh, cuman lagi tidak diterutin terus. Lagi nggak rutin aja. Tapi kalau gue boleh berpendapat ya itu penting sih kalau olahraga karena ya di luar kita suka mabuk ya enggak ya, aktivitas kita tuh menuntut kita badan harus ready, fit. Iya gitu. Sebetulnya tadi tuh gue sempat rada kayak aduh masa belum enak gitu. Atau gue besok aja ya podcast sama Bang Boy. Tadi gue sempat kayak lebih Bang Boy gitu ya kan. Udah yang dibentarin itu tidak enak. Jadi ya udah, gue gas aja lah. Soalnya gue nggak tahu besok jadwalnya apa lagi ya kan. Tadi yang sibuk atau gimana ya udahlah, gaskan aja. So guys, itu kurang lebih obrolan gue sama teman gue Rara yang mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Jadi untuk lu yang nyimak mungkin sebagai anak band, oh ternyata yang tadi gue bilang sajian band lu, atau mungkin yang nontonnya mungkin marketing dari kafe, oh ternyata promo tuh penting ya buat kafe gue, atau event tuh artisnya harus benar-benar yang menarik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang ya ini yang gue bilang, obrolan santai itu ya sambil minum chill. Semoga bisa ada, ya adalah 1-2 poin yang bermanfaat buat lo yang nyimak. Jadi sekali lagi terus semangat buat lo yang bekerja di dunia malam, karena stigma yang nempel di Indonesia, dunia malam, cewek, narkoba. Kalau cewek main cowok, cowok main cewek, narkoba, itu jauh-jauhin lah. Saya juga pernah kejebak di sini. Sama kok. Jadi gini, kalau gue mau cerita, kata orang keren kan, cobain pakai manggung, bego. Gue meluk tiang dong, anjing apa nih? Oh iya, pernah kayak gitu. Stop drugs. Enaknya bentar, ketangkepnya lama. Jauh-jauhin. Minum aja guys. Mari. Panjang umur buat semuanya. Sally, terima kasih udah nyimak. Rara juga makasih. Mari kita cheers dulu, habiskan. Semoga ada yang bisa lu ambil poin-poin positifnya. Kalau negatifnya nyusruk kepala kejedot mah jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Karena kalau nggak kuat bilang aja, Om, kursi roda mana? Tapi gue nggak pernah sih. Jujur, gue nggak pernah pakai kursi roda. Nggak pernah. Itu kendaraan paling mahal. Jangan ya guys, jangan. Itu bakal jadi cerita lucu kalian nanti. Jangan. Kursi roda adalah kendaraan paling mahal sih. Dan orang-orang tertentu yang bisa menaiki kendaraan itu. Oke, terus sami-sami. Terima kasih banyak udah nyebutin kesibukan dia guys. Bentar lagi lu ke Jogja. Oh iya betul, tuh bentar lagi stay di sana. Stay di sana. Nanti berapa lama? Seberes project gue sih. Anjir, sepi dong gue gak ada yang nonton. Masih ada teman-teman dan kakak gue. Nanti bakal meramaikan. Siap. So guys, itu dia. Mungkin gue bisa tambahin lagi, kalau lu sebagai musisi kafe bukan sekedar main band yang harus bagus atau materi lagu lu yang harus bagus, tapi yang paling penting attitude lu harus bagus. Di situ lu bisa approach, lu bisa blending, lu bisa berteman dengan baik dengan tamu-tamu yang datang. Dari situ mungkin lu dapat relasi baru, dapat rezeki. Mungkin kantor gue ada event dan gue yang main next, siapa tahu. So, kalau nanti ya kan di jadi tuh gue sama temen gue tuh ada kafe di Jogja dan dia baru nanti buka tanggal 7 Oktober nanti. Kalaupun nanti sudah mulai, lo boleh ke Jogja gimana? Iya boleh lah. Yang penting jangan dadakan karena ya pasti kita. Saya ada jadwal di sini. Pasti ntar kita. Gue tuh kalau di luar kota boleh, kayak kemarin ke Makassar, ke Bali gitu boleh. Cuman
2 minggu lah sebelumnya gue izin ke kafenya. Bos, gue izin tanggal segini gitu. Ntar gue cari bed ganti buat lo. Biasanya selesai. Ahoy. Kita berkabar. Nah itu keuntungannya guys, sekali lagi kalau lu break masih main handphone, udahlah main handphone di rumah lah. Kalau di kafe mah lu cari temen aja yang banyak. Betul. Cari temen, ngobrol. Itu gue kalau di bar, di klub, di kafe itu gue nggak pernah dengar. Ya. Karena ya menikmati suasananya, menikmati. Ya handphone mah di kamar rebahan. Rebahan aja scroll TikTok. Anjing jadi galak gitu. Benar. Gak boleh galak. Gak boleh, harus manis. So guys, kayak gitu, terima kasih semuanya Rara. Sekali lagi atur nuhun, sukses di Jogja. Amin. Semoga kejadian band gua manggung di Jogja. Amin. Dadah. Assalamualaikum. Ahoy. Gitu doang maksudnya. Aman ya bro? Aman. Kaci. Gian Kaci. Sama dia gua mau ngobrolin musik nih, banyak nih. Kalau Kaci harus minum dulu kayaknya biar santai. Minum dulu. Kayaknya harus ganti. Itu udah di matiin. Oh, gini.